오빠는 하루 종일 뭐해? 그냥 자. 산소 낭비하면. 깨면? 밥 먹고 똥 싸고 또 자. 이건 밥 먹자 이제. 존나 부럽다. Hidup bukanlah tentang seberapa besar pencapaian karir yang kamu dapat, tetapi tentang seberapa besar kamu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Begitulah quote dari seorang pengangguran. Ngomong-ngomong tentang nganggur, wah enak banget ya. Mirip kisah di satu film yang akan Mimin ceritakan kali ini. Inilah dia, Exit. Film ini dibuka dengan menampilkan seorang pria yang asik berolahraga di sebuah taman. Badannya yang kekar menandakan dia sangat rajin berlatih. Apakah Yongnam ini trainer fitness? Bukan pemirsa, dia adalah pengangguran. Setiap hari dia selalu di taman ini sambil melatih otot-ototnya agar lebih kuat melakukan hobinya, yaitu panjat tebing. Dan itu jadi tontonan gratis nenek-nenek yang sedang berjemur. Selang beberapa saat datanglah kumpulan bocil FF yang main ke taman itu. Salah satu bocil itu bernama Han Ji-ho dan dia adalah keponakan Yongnam. Tapi karena Yongnam sangat terkenal di kampungnya sebagai pengangguran, Ji-ho keponakannya ini malu untuk mengakuinya sebagai om. 근데 바보지 뭐. 그냥 여기서 해. Saat disapa buat dijajanin susu Milo aja, Ji-ho memilih ngeloyor pergi. Sebagai pengangguran, apakah dia tidak berusaha mencari pekerjaan? Tentu saja dia berusaha. Setiap hari dia memasukkan lamaran kerjanya. Oke, malamnya sebagai pengangguran, Yongnam ini nongkrong sama temennya yang seprofesi, alias sama-sama nganggur. Mereka duduk di warung kopi dan adu nasib. 족밥 개쓰레기야 뭐. 그게 있어. 그런 것만이 재난이 아니라 우리 지금 상황이 재난 그 자체라고. Malamnya, Yongnam pulang dan bantuin cuci piring. Jadi dia ini tinggal dengan kedua orang tuanya yang suka gelut masalah sepele, dan juga kakaknya yang suka ngomel-ngomel. Tapi si kakak ini baik. Sesekali dia kasihan melihat Yongnam yang tak punya uang dan memberikan sedekahnya. Hari itu kakak Yongnam memintanya untuk potong rambut karena besok ibunya akan merayakan ulang tahun ke-70. Ya biarpun nganggur, dia harus tetap ganteng di hari istimewa itu. Saat sedang siap-siap, dia membuka lemari dan mencari baju. Namun yang ditemukan adalah semua atribut panjat tebingnya. Dia pun jadi bernostalgia indahnya masa kuliah dulu saat mengikuti klub. Jadi dulu ada satu cewek yang selalu mengalahkannya sampai puncak tebing. Namanya adalah Uijo. Si Yongnam ini dulunya naksir, tapi cintanya selalu ditolak. Oke, balik lagi ke masa kini. Dengan mengagumi ketampanan dirinya sendiri, Yongnam nyisirin rambutnya hingga klimis. Namun baru sebentar tiba-tiba ibunya datang dan mengacak-acak rambut gemesnya. Yongnam lalu difoto-foto biar bisa diupload di Facebook emaknya. Sore itu mereka sudah berdandan rapi dan menuju ke Hotel Cloud Garden. Saat sudah sampai, ternyata ruangan hotel sudah ramai dipenuhi keluarganya. Cucu-cucunya juga langsung memeluknya. Yongnam kembali bertemu dengan Ji-ho. Saat dipanggil, lagi-lagi Ji-ho ini masih nyuekin omnya. Saat asyik menyantap makanan, sepupunya tanya apakah aktivitas Yongnam sehari-hari. Dengan santai dia bilang, ya cuma makan, pipis, dan boboan aja. 하루 종일 뭐해? 그냥 자. 산소 낭비하면. 깨면? 밥 먹고 똥 싸고 또 자. 이건 밥 먹자 이제. Bukannya merasa kasihan, sepupunya malah iri karena menganggur adalah impiannya. Ini sih juga impian Mimin ya. Selesai makan, mereka lanjut foto dan potong kue. Bagai jodoh, asisten manajer hotel itu ternyata adalah Uijo, pujaan hatinya saat dia kuliah dulu. Alhasil mereka pun melipir sebentar dan saling bertanya kabar. Yongnam yang gengsi ketika ditanya apa pekerjaannya, dia malah ngaku-ngaku sebagai CEO perusahaan investasi. Wah, Uijo jadi kagum. Dia juga senang karena Yongnam terlihat sudah move on semenjak cintanya ditolak. Padahal ya, dulu dia ini patah hati beneran.
뭐 내가 뭐 충격받고 울고불고 그랬을까 봐. 아니야. Pesta masih berlanjut, suasana makin malam dan makin seru. Semua anak laki-laki lalu melakukan tradisi keluarga, yaitu setiap anak akan menggendong ibunya sebagai simbol terima kasih dan ucap syukur atas umur yang panjang. Saat pesta masih berlangsung, karyawan hotel yang kelelahan akhirnya diizinkan pulang oleh manajer agar tidak usah lembur. Saat semua sudah pulang, Wijo yang cantik ini ternyata ditaksirin oleh manajernya sendiri. Baru tadi pagi dia nembak, namun saat Wijo akan menolaknya, manajer itu tidak siap mendengar dan malah memilih langsung pergi. 아니 조금 더 생각할 시간을 줄게. 아니요, 저 지금 말씀드릴게요. 저는 Di luar gedung sebelah hotel, melintaslah mobil tangki gas yang berhenti tepat di gedung kimia Answer. Si sopir misterius itu dengan sengaja membuka tangki gas dan melepaskan penutup tangkinya. Seketika, wuss! Gas dalam tangki itu menyebar ke seluruh jalanan kota. Sedangkan di dalam hotel, keluarga Yongnam masih berkemas-kemas untuk pulang. Tapi kelamaan karena bocil-bocil masih main kembang api dan ibu-ibu masih ngebungkusin sisa makanan. Sedangkan di bawah gedung, gas makin menyebar dan terhirup oleh banyak orang. Ternyata gas itu berbahaya. Siapapun yang menghirupnya akan kejang-kejang dan pingsan. Seluruh kota menjadi mengerikan seperti zombie. Mereka meminta bantuan hingga satu persatu pun jatuh pingsan. Ada satu mobil yang pengemudinya ikut menghirup gas beracun. Dia pun tidak seimbang dalam mengemudi dan menabrak tabung gas besar ke arah Hotel Cloud Garden. Seluruh keluarga Yongnam pun segera berlari melarikan diri. Namun Wijo memilih tetap ada di sana dan membunyikan bel tanda bahaya. Dia juga memperingatkan semua pelanggan untuk segera keluar dari gedung itu. Namun saat sampai di luar gedung, suasana semakin kacau dan macet. Orang-orang berlarian demi bisa selamat. Akhirnya Wijo terpikir agar mereka kembali lagi ke dalam gedung. Sayangnya, kakak Yongnam yang tidak mengerti malah memilih pergi menaiki mobil. Dia pikir itu bisa menyelamatkannya. Sayangnya dia terlambat dan terlanjur menghirup gas beracun itu. Yongnam pun menggendong kakaknya ke dalam gedung dan menelpon ambulan. Semua orang menjadi panik melihat kakaknya yang sesak nafas dan tidak bisa membuka mata. Wijo lalu melihat keluar gedung yang ternyata gas beracun itu telah semakin naik. Melihat kejadian mengerikan itu, Wijo dan Yongnam memerintahkan semua orang untuk naik ke atas gedung. Namun sia-sia, mereka nggak percaya omongan Yongnam yang pengangguran. Mereka baru percaya setelah mendapatkan pesan darurat dari tim penyelamat. Dengan menaiki tangga darurat, mereka telah sampai di atap gedung. Sayangnya, pintu masih terkunci dan manajer lupa jika kuncinya masih ada di lantai 1. Wah, benar-benar tidak membantu ya si manajer ini. Jadi, pintu itu adalah otomatis dan hanya bisa dibuka dari luar. Mereka pun terus berusaha mencari cara untuk menyelamatkan diri. Sambil menonton siaran live di TV, semua orang diminta memakai masker yang sudah tersimpan di setiap gedung. Ada 3 masker yang dilengkapi oksigen, yang mana itu hanya bisa dipakai selama 15 menit saja. Manajer yang egois diam-diam menyelinap dan mengambil semua masker itu untuk dirinya sendiri. 점장님, 운동면 못 보셨어요? Berita di TV lalu mengabarkan akan mengirim 10 helikopter yang membawa gondola. Sayangnya, gondola itu hanya berkapasitas 20 orang dan yang akan selamat adalah mereka yang terlihat oleh helikopter. Akhirnya tidak ada cara lain selain membuka pintu atap gedung dari luar. Dengan kemampuan panjat tebing yang Yongnam miliki, dia memecahkan kaca dengan melempari satu persatu piagam milik hotel itu. Setelah berhasil, dengan peralatan seadanya, dia keluar dan melompat ke gedung sebelah.
adegan ini sangat berbahaya karena pegangan Yongnam hampir terlepas. Namun, ponakannya Jiho tiba-tiba memberikan semangat. Dengan kekuatan yang tersisa, dia pun berhasil naik ke gedung sebelah. Wijo yang juga pemanjat tebing ikut membantu melemparkan peralatannya. Peralatan sudah agak lengkap. Kini dia naik ke atas gedung dan melompat bermodalkan tongkat besi. Di satu sisi, sepupunya yang melihat aksi keren Yongnam malah mengambil momen ini untuk live streaming. Wah, tentunya yang nonton jadi banyak ya. Makin menegangkanlah aksi dramatis panjat gedungnya ini. Ketika hampir sampai di atap, Yongnam merambat-rambat seperti Spiderman. Sayangnya, tali penyelamat di pinggangnya kurang panjang. Yongnam pun akhirnya membuat keputusan besar dengan memutus tali penyelamatnya. Di pijakan yang terakhir, tiba-tiba dia teringat selalu gagal mencapai puncak saat memanjat. Namun kali ini dia berhasil. Segeralah Yongnam membuka pintu darurat dan keluarganya telah sampai di atap gedung tertinggi. Selang beberapa saat terlihat helikopter yang membawa gondola keselamatan. Dengan gercep, si Wijo mengajari semua orang tanda SOS melalui cahaya HP agar bisa terlihat. Di sisi lain, berita kebocoran gas telah menjadi berita nasional dan tim penyidik mengungkapkan jika kejadian ini sengaja dilakukan oleh mantan kepala farmasi yang sakit hati karena hak paten penelitiannya diakuisisi oleh perusahaan. Dengan menggabungkan dua cairan, reaksi kimia yang muncul sangatlah besar dan berbahaya. Sekarang kita berpindah ke atap gedung. Gerakan SOS dan kilatan cahaya ternyata masih belum dinotis helikopter. Sepupu Yongnam lalu kepikiran untuk ngambil speaker dan karaoke. Yujo memaksimalkan dengan membuat lampu hotel jadi jedak-jeduk. Cara ini ternyata berhasil terlihat oleh tim penyelamat dan helikopter pun menghampiri mereka. Saat akan menyelamatkan, ternyata gondola itu hanya muat mengangkut 20 orang. Karena jumlah mereka ada 21, harus ada satu orang yang tertinggal. Dan dia adalah Wijo. Yongnam yang gak tega akhirnya memilih gak jadi naik ke gondola dan menemani Wijo menunggu bala bantuan berikutnya. Wijo pun langsung mewek. Kalau Yongnam malah turun, kan mending dia aja ya yang naik ke gondolanya biar genap. Yongnam malah ngegombalin kalau nanti mereka selamat, dia akan ngelamar di gedung tertinggi. Mendengar itu, Wijo jadi males karena dia sudah tahu kalau Yongnam berbohong masalah pekerjaan. Dia juga tahu jika Yongnam ini adalah pengangguran. Di saat yang sama, ada helikopter yang siap menyelamatkan mereka. Sayangnya, baru saja mau turun, helikopter itu malah belok ke gedung sebelah karena ada yang minta diselamatkan lebih banyak. Yongnam tidak putus asa. Dia balik turun ke gedung dan langsung mencari tas sepupunya. Ternyata tas itu sudah dipenuhi oleh kawa-kawa. Dia pun mengeluarkan semua isinya dan mengganti dengan beberapa tali serta memakai alat pelindung dan masker filter oksigen. Di tempat pengungsian, kakak Yongnam akhirnya selamat dan mendapatkan perawatan medis. Sedangkan gas beracun masih terus naik hingga mencapai ke atap gedung. Sayangnya, filter oksigen yang mereka pakai hanya tersisa 10 menit lagi. Mereka pun harus berjalan pelan-pelan agar gas tidak semakin naik. Tanpa berkata-kata, Yongnam langsung turun ke bawah untuk mengambil filter oksigen lagi. Wijo udah seuzon dan mengira akan ditinggal. Padahal Yongnam balik lagi dengan membawa filter yang baru. Kita berpindah ke tempat pengungsian. Di sana, tim medis sangat sibuk menolong orang-orang yang terkena gas beracun. Ibu Yongnam juga sudah histeris meminta tim menyelamat menolong anaknya. Sedangkan bapak Yongnam memaksa menyusul anaknya menggunakan taksi. Kita balik lagi ke Yongnam dan Wijo yang kehabisan filter oksigen. Demi mendapatkan udara, mereka pergi ke tempat gym dan menghidupkan kipas.
Setelah bisa bernafas, mereka berencana nyebrang ke gedung sebelah menggunakan tali yang diikat pada barbel. Uijo berhasil menyeberang ke gedung sebelah dan kini giliran Yongnam. Namun tiba-tiba gas beracun itu terserap oleh filter asap ruangan yang langsung menyembur ke arah mereka. Di sisi lain, berita mengabarkan jika air mampu menetralisir gas beracun dan seluruh pemadam kebakaran kota pun ikut membantu. Lalu kita balik lagi ke Uijo dan Yongnam yang masih mencari bala bantuan. Demi memberi kode pada tim SAR, mereka mengumpulkan stand dan patung agar seolah-olah mereka bersama dengan banyak orang. Tapi ada satu momen romantis di mana mereka saling mengobati tangan yang terluka. Saat suasana lagi romantis-romantisnya, mereka mendengar suara dari gedung sebelah. Ternyata ada sekumpulan remaja yang terkunci di dalam ruangan. Di tempat lain, ayah, Pak De dan omnya Yongnam meminta reporter menerbangkan drone dan mencari keberadaan anaknya. Awalnya reporter itu menolak, tapi dengan uang salam tempel, akhirnya reporter itu bersedia membantu. Ya elah. Beralih ke atap gedung, helikopter akhirnya melihat kode SOS Yongnam. Sayangnya, Uijo memilih menyelamatkan sekumpulan remaja itu lebih dulu. Dengan menata patung dan stand ke arah jendela gedung sebelah, akhirnya sekelompok remaja itu bisa selamat. Dan lagi-lagi mereka gagal mendapatkan bantuan tim SAR. Selang beberapa saat, terjadi ledakan berbahaya dari pom bensin yang terbakar. Gas beracun itu kini makin naik ke arah mereka. Yongnam lalu terpikir untuk memanjat tower paling tinggi. Aksi penyelamatan itu ternyata ditemukan oleh drone reporter dan langsung mengubahnya menjadi live streaming. Para penonton pun ikut tegang melihat perjuangan mereka. Dan perjuangan panjat tower itu masih terus berlanjut sambil ditonton oleh jutaan orang. Saat sampai di titik yang seharusnya mereka menyeberang, Uijo tiba-tiba tidak yakin karena merasa jaraknya terlalu jauh dan mustahil berhasil. Di saat lagi seru-serunya, baterai drone malah habis. Wah, sayang sekali pemirsa. Uijo dan Yongnam sangat putus asa. Mereka menangis karena sudah tidak punya harapan lagi. Namun tiba-tiba muncullah puluhan drone yang dikemudikan oleh netizen. Mereka begitu baik ingin membantu dua sejoli ini. Lalu Yongnam meminta bantuan salah satu drone agar mereka bisa menyeberang ke tower tertinggi. Drone itu pun menarik tali dan mengikatkannya pada pipa di tower. Setelah tali dirasa cukup kuat, mereka berdua pun meluncur. Sayangnya mereka malah terjebak di tengah dan ikatannya hampir terlepas. Terpaksa Uijo memotong tali agar mereka bisa berayun. Tapi lagi-lagi tali pengikat itu malah terlepas. Semua orang yang menyaksikan pun ikut berteriak. Mereka sudah sangat putus asa melihat dua sejoli ini terjatuh. Untungnya mereka berhasil sampai ke puncak tower. Dengan memberi tanda lewat kembang api, helikopter pun berhasil menyelamatkan mereka. Kedatangannya disambut oleh banyak orang, terutama Jiho yang langsung memeluknya. Ibunya juga sangat bersyukur melihat Yongnam selamat. Dia lalu ingin menggendong ibunya karena pada saat pesta belum sempat melakukannya. Sedangkan Uijo didatangi si manajer sambil sok-sokan bilang, "Sayang, kamu gak apa-apa." Uijo yang udah males langsung menamparnya. Mantap. Kini Yongnam kembali menemui Uijo dan mengembalikan pengait tali. Tapi Uijo menolak dengan alasan itu berat. Ini sebuah kode agar mereka bisa berkencan di kemudian hari. Film ini ditutup dengan datangnya hujan deras yang membuat gas beracun perlahan menghilang. Papa kerja, mama belanja. Papa nganggur, ya mama kabur. Jadi tetap semangat kerja ya.